Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bapak Ibu hebat semuanya? Kembali lagi bersama saya Sri Wahyuni dari MTS Negeri 1 Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, beserta pelatihan jarak jauh metodologi pembelajaran angkatan ke-15. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas tentang penyusunan RPP daring dengan menggunakan pendekatan HOTS dan TIPEX. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Bapak Dr. Muhammad Toha SAG MSI sebagai Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar, kemudian Bapak Ahmad Zaini SAG MAB Ketua Panitia, kemudian ada Ibu Ririn Dwi Agustin dan Ibu Ida Ayu Kademas Utari sebagai panitia yang selalu mendampingi kami selama pelatihan. Selanjutnya yang terspesial kepada Bapak Dr. Andes Bambang Rudianto MPD, pembimbing kami dalam pelatihan ini yang sudah dengan ikhlas, sabar, dan selalu memotivasi kami untuk berbuat lebih baik dalam pelatihan ini. Dan yang terakhir, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lalu Istiqlal SAG, Kepala MTS Negeri 1 Sumbawa, yang selalu mendukung setiap kegiatan saya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya marilah kita saksikan penyusunan RPP daring menggunakan pendekatan HOTS dan TIPEX. Selamat menyaksikan. Baik, Bapak Ibu guru hebat semuanya, untuk RPP daring kita kali ini yang menggunakan pendekatan TIPEX dan HOTS, saya mengambil materi pada mata pelajaran IPA kelas 7 semester 1. Nah, jadi seperti RPP pada umumnya, bagian pertama itu adalah bagian judul. Jadi ini diisi semua ya, nama satuan pendidikan, kemudian mata pelajaran, kelas, sampai alokasi waktu. Nah, di sini saya hanya mengambil 5 jam pelajaran saja, di mana masing-masing 40 menit 2 kali pertemuan. Dengan kompetensi inti seperti yang ada di sini ya, menghargai, menghayati ajaran agama untuk KI 1 dan KI 4-nya. Nah, berikutnya bagian B itu adalah kompetensi dasar atau KD dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, di sini di RPP ini saya menggunakan KD 3.4 yang bunyinya menganalisis konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Nah, di sini di KD 3.4 ini menganalisis itu termasuk ke dalam C4. Ini sudah saya berikan warna untuk mempermudah kita. Nah, dari KD nanti kita akan petakan indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya. Nah, di sini penjabaran IPK-nya ada 8 ya, yaitu 3.4.1. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi alat ukur suhu. Nah, mengidentifikasi ini termasuk ke dalam C1 mengingat ya. Nah, karena masih C1 dia masuk ke dalam lot ya. Kemudian menjelaskan pengertian suhu. Menjelaskan itu adalah C2 ya, yaitu memahami. Kemudian menjelaskan berbagai jenis termometer juga masuk C2, ini masuk lots. Jadi yang warna kuning ini termasuk lots ya. Kemudian yang keempat, menentukan skala suhu dengan melakukan pengukuran suhu dengan menggunakan termometer. Ini masuk ke C3. Kemudian yang 3.4.5 menentukan skala termometer tak berskala dengan membandingkan dengan termometer berskala. Nah, ini di pemetaan indikator, ini termasuk ke dalam indikator penunjang gitu ya. Kemudian 3.4.6 dan 3.4.7 ini adalah menganalisis konsep suhu dan menganalisis perpindahan kalor. Ini termasuk ke dalam C4. C4 itu menganalisis dan sudah termasuk HOTS. Dan yang 3.4.6, 3.4.7 itu termasuk ke dalam IPK kunci. Dan yang terakhir di sini ada IPK pengayaannya, yaitu pada indikator 3.4.8 memprediksi pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini termasuk ke dalam C5. C5 itu mengevaluasi gitu ya. Dan ini masuk ke dalam ranah berpikir HOTS. Nah, berikutnya setelah kita melihat KD3, maka kita juga harus menentukan KD4-nya. KD4-nya itu adalah menyesuaikan dengan KD3 yaitu 3.4, maka KD4-nya 4.4. 4.4 itu melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor. Nah, di sini ada 2
IPK yang kita jabarkan dari KD itu, yaitu 4.4.1 menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda. Menyelidiki itu masuk P2 ya. P2 itu adalah manipulasi dan dia lots. Kemudian di 4.4.2-nya melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor. Dan ini masuk ke dalam P3. P3 itu presisi HOTS. Bagian ke C itu adalah tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ini dibagi menjadi 2 ya, yaitu melalui pembelajaran daring dengan penerapan model problem-based learning dan inquiry learning, pendekatan saintifik, pendekatan TIPEX, serta teknik Mentimeter, peserta didik mampu untuk tujuan di pertemuan pertama itu adalah menganalisis konsep suhu dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda dengan mengedepankan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, teliti, jujur, dan dapat bekerja sama dengan baik serta penuh rasa syukur. Nah, di pertemuan kedua itu tujuannya itu adalah menganalisis konsep pemulihan kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya sampai jadi di setiap tujuan pembelajaran itu ada pengetahuannya, kemudian ada keterampilan, dan ada sikapnya. Jadi lengkap ya, kompleks. Nah, berikutnya yang kelima atau berikutnya yang ke D itu adalah materi pembelajaran. Nah, di sini materi pembelajarannya saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada materi reguler, yaitu tentang konsep suhu, kemudian kalor, gitu ya, perpindahan kalor juga. Nah, untuk bagian kedua yaitu materi pengayaan, ada cara kerja termometer, kristal cair, kemudian suhu ruang dan analisis tentang suhu anomali air dan aplikasi pemulihan dalam industri di Indonesia. Dan bagian ketiga itu adalah materi remedial. Untuk materi remedial itu adalah melakukan tambahan penjelasan terkait materi yang belum dikuasai oleh siswa. Berikutnya kita ke bagian kegiatan pembelajaran. Nah, karena tadi saya memiliki 2 kali pertemuan, maka untuk pertemuan pertama kegiatan pendahuluannya sekitar 10 menit itu dilakukan secara sinkronus atau tatap maya atau secara daring ya. Nah, di sini kegiatan-kegiatannya yang pertama melalui WA Group, guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Nah, di sini ada keterangan gitu ya bahwa salam pembuka dan berdoa itu termasuk ke dalam PPK religius. Kemudian yang kedua, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin melalui aplikasi e-learning madrasah pada menu absen peserta didik. Nah, di sini memeriksa kehadiran untuk sebagai sikap disiplin, yaitu termasuk ke dalam PPK integritas. Kemudian yang ketiga, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran dengan menanyakan kabar peserta didik dan mengingatkan untuk tetap melakukan protokol kesehatan dimanapun berada. Kemudian melalui WA Group, guru mengirim link Google Meet dan meminta peserta didik masuk ke link Google Meet tersebut untuk melakukan video conference. Nah, setelah masuk, maka guru itu akan mengingatkan kembali materi perubahan klasifikasi materi dengan memberikan pertanyaan melalui aplikasi Mentimeter. Nah, di sini ada video conference, ada Mentimeter, ini termasuk berbasis TIK atau masuk ke dalam pendekatan TIPEX. Kemudian yang terakhir, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, kompetensi yang harus dicapai, dan teknik penilaian yang digunakan. Nah, setelah pendahuluan, kita masuk ke kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti kita, di sini ada, karena di pertemuan pertama kita menggunakan model PBL ya, Problem Based Learning. Maka ada 5 sintak yang akan kita lakukan di dalam PBL ini, gitu ya. Nah, untuk yang pertama adalah mengorientasi masalah yang dilakukan ini secara sinkronus ya atau tatap maya. Nah, bagaimana proses pembelajarannya? Melalui Google Meet, guru memusatkan perhatian peserta didik dengan menayangkan video mencelupkan tangan dalam air pada link YouTube ya seperti ini. Nah, ini TIPEX, masuk TIPEX. Kemudian yang kedua, guru memberikan kesempatan peserta didik untuk mengungkapkan pendapatnya tentang konsep pengertian suhu setelah mengamati video. Ini termasuk ke dalam porsi 4C ya, yaitu communication.
Kemudian, guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan demonstrasi yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar. Ini termasuk ke dalam porsi critical thinking. Nanti contohnya bisa bagaimana cara mengukur suhu, alat apa yang digunakan, dan seterusnya. Nah, berikutnya di sintak kedua itu adalah mengorganisasikan kegiatan belajar. Ini juga dilakukan secara sinkronus atau tatap maya. Di mana di sini guru memberikan penjelasan tentang definisi suhu, jenis-jenis termometer dan prinsip kerja termometer itu melalui presentasi yang dilakukan dengan cara share screen PowerPoint di Google Meet gitu ya. Nah, berikutnya untuk lebih memperdalam pemahaman tentang konsep suhu, maka nanti guru memberikan sebuah kasus dalam LKPD dan meminta peserta didik untuk mengidentifikasi dan mendiskusikannya secara berkelompok. Nah, ini mendiskusikan secara berkelompok itu termasuk ke dalam 4C ya, collaboration. Kemudian LKPD ini akan di-share melalui kelas LMS di e-learning madrasah. Nah, sintak yang ketiga itu adalah membimbing penyelidikan kelompok yang dilakukan secara sinkronus, masih dalam tatap maya atau daring. Dari sini peserta didik secara berkelompok nanti dimasukkan ke dalam breakout room ya. Jadi masing-masing kelompok ada breakout roomnya. Kemudian diminta untuk mengerjakan tugas yang ada di lembar kerja peserta didik atau LKPD. Ya. Nah, berikutnya peserta didik bekerja sama mendiskusikan dan mengerjakan tugas dalam LKPD. Ini yang hijau-hijau masuk ke dalam collaboration. Kemudian setelah itu peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi. Nah, selain dengan melalui buku teks gitu ya, siswa juga diberikan kesempatan untuk searching di internet dengan melihat artikel-artikel di internet. Nah, ini termasuk ke dalam literasi digital. Berikutnya, sintak keempat itu adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya yang dilakukan secara asinkronus. Di mana di sini peserta didik mengolah informasi yang telah terkumpul untuk menyelesaikan permasalahan pada LKPD guna dapat menganalisis dan memahami konsep suhu, konsep kaitan suhu dengan kehidupan sehari-hari, kemudian konsep skala suhu. Menganalisis ini termasuk ke dalam HOTS ya. Nah, berikutnya peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan berdasarkan hasil analisis. Kemudian menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis, kemudian dibuat dalam bentuk video MP4 dan diupload di channel YouTube masing-masing. Ini masuk TIPEK ya, karena berbasis IT. Kemudian yang berikutnya, mempresentasikan hasil diskusi kelompok penyelesaian LKPD via menu timeline di e-learning madrasah dengan membagikan link video. Kemudian mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan di kolom komentar. Dan yang terakhir, pada sintak keempat, bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi kesempatan untuk menjawab. Gitu ya, ini adalah critical thinking, mempresentasikan, mengemukakan pendapat, kemudian bertanya itu adalah termasuk ke dalam 4C, critical thinking. Kemudian yang kelima, sintak kelima kita adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ini masuk ke dalam HOTS ya, karena di sini peserta didik menganalisis masukan, tanggapan, dan koreksi dari guru terkait pembelajaran. Ya, tentang suhu itu tadi ya. Nah, berikutnya di kegiatan penutup sekitar 10 menit, peserta didik bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Kemudian guru meminta peserta didik untuk mempelajari materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang kalor. Kemudian guru dan peserta didik mengakhiri kegiatan dengan berdoa, kemudian terakhir salam. Berdoa dan salam termasuk ke dalam PPK religius. Nah, berikutnya kita akan masuk ke pertemuan kedua. Di pertemuan kedua ini saya menggunakan model inquiry learning. Di sini dibagi menjadi 3 bagian ya, yaitu kegiatan pendahuluan 10 menit, kemudian kegiatan inti 60 menit, dan kegiatan penutup 10 menit. Nah, kegiatan pendahuluan itu dilakukan secara sinkronus atau tatap maya atau daring. Ini sama dengan
kegiatan kita di pertemuan pertama ya. Jadi dibuka dengan salam, kemudian absen, kemudian membuka link video conference. Kemudian di sini ada perbedaan sedikit, yaitu tentang mengingatkan kembali materi suhu termometer dan skala termometer dengan memberikan pertanyaan melalui aplikasi di Mentimeter. Oke, kita lanjutkan di bagian inti atau kegiatan inti sekitar 60 menit. Ini dilakukan juga secara sinkronus atau tatap maya atau daring. Nah, di sini ada 6 sintak yang akan kita lakukan pada model inquiry learning ya. Yang pertama itu adalah orientasi. Di sini melalui Google Meet, guru meminta peserta didik untuk mengamati video, linknya ini gitu ya, tentang air yang sedang mendidih di atas kompor dengan cara share screen. Ini TPEC ya, berbasis IT. Guru bersama peserta didik berdiskusi tentang tayangan video untuk mendeskripsikan pengertian alur. Nah, bagian sintak yang kedua adalah merumuskan masalah. Guru memberikan LKPD yang di-share melalui chat room gitu ya kepada peserta didik. Kemudian guru mengarahkan peserta didik ini dalam kelompok untuk menganalisis dan merumuskan masalah gitu ya yang disajikan dalam LKPD. Ini termasuk ke dalam HOTS. Kemudian pada sintak ketiga, merumuskan hipotesis. Di sini guru memberikan kesempatan kepada peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk merumuskan hipotesis. Nah, dari rumusan masalah yang telah mereka rumuskan. Ini masuk ke dalam collaboration. Berikutnya, sintak keempat, mengumpulkan data. Jadi peserta didik melakukan simulasi percobaan dengan menggunakan aplikasi simulasi online PET ya pada link. Nah, ini linknya. Kemudian untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Kemudian peserta didik mencatat data yang diperoleh dari hasil penyelidikan. Ini TPEC ya, berbasis IT. Sintak kelima adalah menguji hipotesis. Di sini guru mengarahkan peserta didik untuk menganalisis data yang diperoleh dari penyelidikan. Guru kemudian meminta peserta didik untuk membuktikan hipotesis di awal dengan dukungan data atau teori-teori yang ditemukan terkait materi. Dan di sintak ke-6, sintak terakhir itu adalah merumuskan kesimpulan. Di sini guru memfasilitasi siswa untuk melakukan diskusi kelas dengan memberi kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil. Berikutnya, peserta didik merumuskan kesimpulan hasil pembelajaran hari ini. Nah, di sini ada diskusi, ada mempresentasikan. Berarti masuk ke dalam collaboration dan communication. Nah, di kegiatan akhir, kegiatan penutup kita itu dilakukan secara sinkronus tatap maya dan juga asinkronus atau secara offline. Di sini guru melakukan review terkait konsep yang telah diperoleh dengan melakukan tanya jawab serta memberikan informasi untuk menjawab soal penilaian harian berupa PG sebanyak 5 nomor yang dikerjakan melalui aplikasi e-learning madrasah pada menu CBT. Kemudian diberikan batas waktu sampai 2 hari. Ini dilakukan secara asinkronus ya atau secara offline, mandiri ya oleh siswa. Nah, kemudian guru dan peserta didik kemudian mengakhiri kegiatan dengan berdoa dan memberi salam. Ini termasuk ke dalam PPK religius. Dan terakhir, penilaian pembelajaran nanti ada 3 ranah yang akan dinilai, yaitu sikap melalui jurnal gitu ya, kemudian pengetahuan melalui tes tulis, dan keterampilan melalui praktik. Kemudian instrumen penilaiannya terlampir, mengetahui kepala madrasah dan juga guru mata pelajaran. Nah, berikutnya di sini kita bisa melihat ya, ada LKPD-nya. Jadi kita siapkan LKPD-nya. Nah, ini adalah LKPD-nya. LKPD bagian kedua di pertemuan kedua ya. Ini adalah LKPD-nya. Bisa diperhatikan di sini. Nah, berikutnya ini adalah instrumen penilaian kita di aspek sikap gitu ya. Ini adalah jurnal gitu ya, buku catatan jurnal sikap peserta didik. Kemudian rekap ini adalah rekap jurnal penilaian sikap. Nanti ada deskripsinya. Kemudian buku catatan jurnal sikap sosial. Ya tadi sikap spiritual ya, ini sosial. Begitu juga rekap jurnalnya. Kemudian nah di sini kita bisa melihat ada instrumen untuk ranah pengetahuan ya. Jadi untuk membuat pengetahuan asesmen gitu ya di ranah pengetahuan. Yang pertama kita buat dulu kisi-kisi soal gitu ya, yang berisi nomor urut, kompetensi dasar, kemudian materi, kelas semester, kemudian indikator. Nah di sini indikatornya, indikator soal ya, ada yang LOTS, ada yang HOTS, kemudian
soal yang sangat sulit gitu ya di sini. Setelah kita menentukan indikator soal, maka kita akan selanjutnya membuat kartu soal. Jadi dari indikatornya kita buat kartu soal. Jadi contohnya, disajikan pernyataan tentang indera peraba sebagai alat ukur suhu alami, peserta didik mampu mengidentifikasi pernyataan yang sesuai. Jadi disajikan pernyataan seperti ini gitu ya. Nanti peserta didiknya diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi pernyataan yang sesuai. Ini ya. Kemudian di kartu soal yang kedua, ini disajikan gambar ya. Kemudian siswa mengkonversi suhu yang ditunjukkan oleh 2 skala termometer. Nah, kemudian bagian 3, bagian 4, bagian 5. Ini hot semua ya. Yang pertama saja yang hot. Nah, kemudian setelah jadi kartu soal, maka kita tuangkan dalam format soal seperti ini. Nah, ini ya. Dan yang terakhir, untuk ranah keterampilan, kita menggunakan lembar penilaian praktikum seperti ini. Ya. Nah, demikianlah pembahasan saya tentang penyusunan RPP daring yang menggunakan pendekatan TIPEX dan HOTS. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.